Pemirsa, apa kabar? Masih bersama dengan Mama Jitni ya, ditemani oleh Bapak Jitni di podcast atau obrolan warung sembako malam ini. Ya, udah menunjukkan pukul 9. Cuacanya juga dingin di luar ya Pak, hujan ya Pak. Untuk pembahasan kali ini, oh ya ada pertanyaan ini ya, mungkin apa Pak? Mungkin ada hubungannya dengan warung sembako ya. Jadi ada pertanyaan dari seseorang, itu warung sembako, ada orang yang mempunyai warung sembako, terus di warung sembako tersebut banyak tikusnya ya, banyak tikusnya. Kemudian salah satu solusinya adalah memberi racun di warung sembako tersebut, kan biasanya dengan racun tabur itu kan. Mama Jitni juga jual seperti itu Pak. Untuk tikus itu kan. Nah, yang punya warung sembako ini takut ini maksudnya karena dia mempunyai kucing begitu loh. Ya, takutnya racun ini dimakan sama kucing. Nah, itu gimana itu solusinya itu ya? Kira-kira gimana solusinya kalau seperti itu? Memang ya Bapak Jitni, kalau misalnya warung biasanya semakin besar, banyak tumpukan barang-barang, otomatis tikus itu ibaratnya senang ya, apalagi ada sisa-sisa makanan seperti mungkin mie instan lah ya. Jadi solusinya itu memang kita harus namanya rajin-rajin membersihkan warung gitu dia, ditata yang baik. Terus juga kalau ibaratnya menaruh racun itu juga kita gini Pak Jit, misalnya tikus itu tadi udah melintas ke makanan, gara-gara tadi ibaratnya ditaruh di dekat makanan itu tadi, bisa jadi mungkin makanan yang tadi masih makanan yang tadi masih belum terbuka bisa terkontaminasi. Kita juga kan ibaratnya mau menjual ke pelanggan itu takut Bapak Jitni gitu. Jadi solusinya adalah rajin-rajin membersihkan warung ataupun toko, terus namanya itu dicek ya secara berkala, ibaratnya barang-barang itu apakah memang ada di situ sarangnya tikus atau bagaimana. Intinya jaga kebersihan itu aja kalau menurut Mama Jitni. Nah, di sini ada tikus ya, di sini di warung sembako kecil ini ada tikus. Ada. Saya pernah lihat itu. Tapi sasarannya itu malah bukan barang-barang sembako, tapi ke sisi tempat lain yang dimana itu ada meja makan ya, yang dimana itu ada bekas kayak gorengan, kayak nasi, kayak kuah-kuah kayak gitulah ya. Jadi memang tikus ini sasarannya ke ya bisa dibilang bekas-bekas makanan-makanan minyak itu. Jadi bukan langsung ke toko ataupun barang-barang sembako kayak mie, enggak ya. Jadi solusinya sekarang Mama Jitni ibaratnya semacam ibaratnya kalau ada pas malam selesai makan itu piring-piring dibersihkan semua, sampah-sampah ibaratnya saya taruh di luar atau mungkin dibuang ke tempat penampungan sampah. Terus bekas meja makan itu saya lap, saya sikat ya. Terus sisa makan itu saya taruh di kulkas. Jadi kalau nggak dipakai besok untuk namanya dikasih untuk makanan ayam gitu aja deh Bapak. Nah itu ya. Tapi di balik pertanyaan ini itu ada apa ya istilahnya, namanya kerennya plot twist ya. Plot twist ya dari pertanyaan tadi ya. Orang punya masalah dengan tikus di warung sembako, ingin meracuninya dengan racun, tapi takut karena punya kucing. Nah ini kan mungkin teman-teman di rumah pemirsa belum tahu plot twistnya adalah terus untuk apa kucing itu dipiara gitu loh. Padahal kucing itu kan ya harusnya ada manfaatnya ya, kecuali anggora atau apa itu ya. Tapi kucing ini kan asalnya kan ya harus ada manfaatnya, yaitu berburu tikus. Nah, kenapa harus ngasih racun? Apa kerjaan kucing itu gitu kan? Apa kerjaan kucing itu kalau masih punya masalah dengan tikus? Harusnya cukup dengan kucing itu jadi satpam. Iya, dipekerjakan. Dia toko udah anti tikus lah istilahnya, minimal menakuti tikus kayak begitu. Ya mungkin
kucingnya tuh saking manjanya disayang, jadi nggak boleh namanya makan sembarangan, kan ada seperti itu Bapak. Ya mungkin sekarang kebanyakan begitu ya, Lagi tren. kucing sekarang untuk apa ya, untuk sayang-sayangan, jadi tidak bahkan kucing kampung pun itu sekarang makannya ya Nasi. apa namanya, bukan yang saset itu apa, Whiskas ya, Whiskas seperti itu. Malah lebih mahal daripada namanya jualan di warung atau di toko ya, Pak. Harus mempunyai budget yang Nah itulah ya, ada beberapa pertanyaan yang beredar di internet. Kemudian di HP ini kok banyak ini ya, dari tadi kok apa ini si Yesi itu siapa sih Yesi ini? Bapak enggak pernah lihat? Ya, yang batal-batal itu kah, yang batal nikah itu kah? Iya. Saya kemarin lihat pernah di TikTok itu ya, di TikTok itu soal orang yang batal nikah gitu. Kirain ya cuma biasa kan umum kan berita orang batal nikah gitu. Kok lama-lama kok beritanya kok makin Melebar kemana-mana. iya, kok makin ya enggak tahu lah tentang apa sih itu sebetulnya itu. Yesi ini ibaratnya pasangan kekasih yang memutuskan hendak menikah. Padahal sejatinya mereka ini Pak Jitni sudah berpacaran 1 tahun lebih. Berarti kan hitungan 1 tahun itu kan bisa dikatakan 35% sudah menyelami karakter masing-masing kan gitu Pak Jit. Kayak kita dulu kan ibaratnya pacaran seperti itu kan. Jadi adalah istilahnya si cewek ini, si Yesi ini sering datang ke rumah Syria. Namanya si cowok ini Syria. Selaku orang tua si cowok kan ibaratnya ya mungkin tinggal di desa sepertinya, pandangan masyarakat ataupun tetangga kan kurang baik. Anak cewek datang terus tiap malam minggu kah atau hari minggu, pulangnya jam 10 jam 11 malam. Terus gitu. kok soal batal nikah itu? Ya itu tadi, kalau menurut penuturannya si Yesi dan ibunya, Syrian ini tidak ada melamar ke rumah katanya gitu. Kata-katanya ini ada kata-katanya nih, ibaratnya kan belum bisa dipastikan betul enggak atau, tapi kalau ibunya Syrian sudah 4 kali loh katanya datang ke sana membawa saksi ya ibu, yaitu mungkin semacam petinggi atau serikat lah gitu Pak Jit ke rumah si perempuan. Berarti kan ada niat memang untuk melamar kan gitu. Oh jadi itu memang udah lamaran tapi enggak jadi pesta gitu ya. Ya udah dilamar tapi reaksi dari ibu atau bapaknya si Yesi ini itu karena apa itu? Ya mungkin gimana ya, nggak serak gitu melihat si Rian Dono karena cowoknya namanya Rian Dono. Jadi Oh. kan udah gitu itu katanya akibat dari tidak setuju orang tua itu mengakibatkan yang seharusnya untuk mahar ya di sini Bapak Jin ya. Kalau diberlakukan jujuran gitu ya. Jujurannya itu besar loh ya. 35 juta emas berupa emas. Oh dianya Yang si ceweknya punya itu. si ibunya si cowok ini gitu. ibaratnya sederhana aja, si perangkat alat sholat. Terus si ceweknya bilangnya saya tidak sanggup nanti untuk menjalaninya, jadi uang aja gitu ya. Sudah disanggupi kesanggupan dari pihak keluarga memberikan emas 35 juta. Kalaupun pada dasarnya kalau orang Sunda katanya ya tidak ada emas-emas seperti itu, cuman kerelaan hati pihak laki-laki gitu. Kalau daerah kan ada ya di Mana? Sulawesi. Ya Sulawesi namanya apa? Panai. Panai. Itu terkenal loh itu. Ini bukan maksudnya rasis atau apa, itu memang terjadi ya di daerah Kalimantan kan banyak juga orang Sulawesi yang di mana itu tergantung Bapak di pendidikan S1 atau haji ke PNS makin besar uang panai. Kalau orang Kalimantan jujurannya tinggi sekali sehingga kadang calon laki-laki ini tidak mampu ya. Sebentar ya Pak. Jadi tidak seret ya kan pihak dari si perempuan. Terus selang hari ketiga, nggak tahu ini atas anjuran orang tua si perempuan atau bagaimana,
setelah disepakati tadi maharnya sekian-sekian, ada chat WA dari si Yesi ini menyatakan bahwa dia pengen rumah itu dan sertifikatnya dituangkan atau mungkin dicantumkan di mahar itu tadi Bapak. Oh begitu. Jadi karena sertifikat itu entah itu jadi batal gitu ya pernikahannya Pak. Ya itu kan tadi ibaratnya di WA yang dari Yesi ke Rian. Terus jawaban Rian, saya tidak mau sebab itu namanya rumah ibaratnya hasil kerja orang tuanya. Memang rumah itu diberikan oleh mama saya untuk kita tempati berdua, karena memang ibaratnya orang tua Sirian berkata begini, nanti kalau nggak pengen tinggal di rumah mertua atau ibu kamu, sudah saya siapkan rumah gitu loh Pak. Kan udah bagus gitu. Iya sih. Jarang-jarang kan ibaratnya orang mantan baru langsung punya rumah kalau memang tidak punya ibaratnya uang yang banyak kan gitu loh Pak. Iya biasanya kan Kontrak dulu atau dulu mungkin berapa kebanyakan tinggal tahun. sama orang tua ataupun Iya. mertua kan gitu. Iya sih, cuma ya gitulah apa namanya. Yang jadi anehnya ini loh apa tadi Kenapa dibatalkan? enggak, berita pembatalan itu memang ya biasa terjadi. Terus nah ini kok Masalahnya itu di apa? media sosial ini loh kok apa di YouTube itu tadi di timeline di TikTok di FYP lah gitu ya. itu kok muncul terus. Ya karena ini tadi Bapak Jitni. Bahkan dipanggil di beberapa podcast terkenal ya. Iya benar, tapi seharusnya kan malu seperti itu. Karena setelah tadi Riandono tidak mau menyanggupin, ya kan? Rumah itu untuk kita berdua, bilangnya gitu. Itu rumah mama saya, tapi sudah dikasihkan ke saya, ibaratnya untuk jadi milik saya. Jadi otomatis kan kalau namanya mahar itu haknya istri kan Pak Jit. Ya. Jadi kalau misalnya tadi rumah si Riandono itulah rumah yang dikasih mertuanya itu dilimpahkan tadi atas nama Yesi, berarti nanti maaf kata kalau nanti cerai berarti kan bukan harta gonogini, berarti Ya, harta bawaan nah, istri kan. Haknya istri. Nah. Mau diapakan, mau dijual, mau dianu tuh kalau tercantum dalam mahar itu ya Haknya istri. haknya istri. Nah jadi kan karena Riandono tadi menolak, menyanggupi, anulah ibaratnya mengancam lah, nada mengancam lah gitu kan. Ya sudah kalau kamu tidak menyanggupi, ya saya lebih baik mundur, kita batal gitu. Karena saya kasihin orang tua saya gitu. Saya kan dikuliahkan dari kecil sampai ya dibesarkan, disekolahkan dari SD sampai kuliah seperti ini. Saya orang yang kurang mampu. Jadi seharusnya saya ya nulah balas jasa sama orang tua. Jadi berupa mahar itu. Bukan begitu ya caranya balas jasa itu ya. Begini ya, mungkin namanya orang tua mempunyai anak itu udah kewajiban. Bahkan sampai berumah tangga, kewajiban. kalau anaknya susah kan ibaratnya orang tua walaupun tidak secara langsung harus namanya membantu kan gitu Pak Ji. Namanya dari kecil sampai sekolah ya sampai lulus kuliah itu kewajiban ya, kalau memang kewajiban. Kalau udah nikah nah itu mungkin udah Sesekali. tapi udah suaminya lah, ikut suami, Bertanggung tanggung jawab. jawab suaminya. Tapi untuk membalas budi itu ya tidak sampai begitu, apalagi sampai merugikan orang lain gitu ya, merugikan orang tua, calon mertua lah ya, calon mertua yang notabene namanya orang tua juga begitu loh. Jadi merugikan orang lain sampai begitu ya enggak Yang paling lucu kan mungkin min 3 ya kan, hari ketiga menjelang hari H. Mungkin pikiran si ini ya, alah nanti kalau saya bilang batal kan kamu ibaratnya ngemis-ngemis, mungkin gitu Pak Jit. Nah itulah Ya kan, ngemis-ngemis. ya, enggak, kita sebetulnya hal itu ada ya di masyarakat, itu ada hal-hal semacam masalah-masalah seperti itu yang lebih parah pun ada. Yang menjadi masalah ini diekspos di media sosial, TikTok sehingga kemungkinan nanti sampai udah ke TV kah? Udah ke TV swasta? Enggak, ke TV swasta kayak apa biasanya Brownies kah Ke Brownies sudah. Oh. Ke podcastnya ya Pak, yang viral-viral itu sudah. Bahkan yang terbaru tuh di Uya-Kuya. Ya itu kok sampai masalah seperti itu
sampai anu ya. Ibaratnya ke sana sini lah gitu, safari lah kan. Dan ini masih berlanjut kayaknya ya, masih terakhir tadi saya lihat timeline itu masih rame juga. Terakhir soal kehamilan apa gitulah, nggak tahu lah ya. Nah itu ya ini tadi katanya ya kan, kita tidak tahu ibaratnya kan urusan mereka berdua. Yang jadi masalah yang kita pikirkan adalah apa tujuannya gitu, apa tujuannya. Kalau memang untuk memecahkan masalah, apakah tidak bagusnya saling berbicara langsung ketemu keluarga? Kok ngadunya kok ke media sosial, ke tempat yang untuk konsumsi umum? Apa ini sekaligus ada maksud untuk terkenal? Lagi mumpung lagi hangat-hangatnya kan? Gitu. Saya kalau kita curiga seperti itu ya, karena apa? Di TV atau di YouTube atau di media sosial memberikan panggung ada dua yang trafficnya itu sangat kencang, yaitu pertama jalur prestasi, yang kedua jalur hype seperti ini ya, sensasi seperti itu. Jadi antara dua itu kalau mungkin kita susah ya untuk menempuh jalur prestasi ya, sensasi lah karena memang ibaratnya kan satu-satunya yang gampang ya jalur sensasi itu, karena memang ibaratnya tontonan orang Indonesia ya seperti inilah. Kita tidak bisa bilang ibaratnya menengah ke atas, ibarat mau tidak mau mungkin walaupun ada televisi yang punya prinsip ya, idealisme masih ada lah, tidak perlu kita sebutkan nama stasiun TV-nya, tapi sekarang berbondong-bondong ya, di mana ada berita hangat di mana ada gula di situ ada semut, seperti itulah peribahasa Pak Jid. Dan netizen pun itu sangat suka ya. Ada sebagian yang sangat suka, walaupun kadang orang menyimak dengan komentar mencela, tapi kenyataannya mengikuti terus. Mencela apa sih, ini masalah keluarga receh kok diumbar-umbar, aib kok diumbar-umbar, tapi nyatanya sering komentar, sering ngikuti terus gitulah netizen ya. Ya contohnya seperti kita lah Bapak Jid, ini kan ibaratnya lewat di EP mungkin baru hari ini termasuk kudet lah kita kan, baru ini tahu, hari ini tahu, cuman kok mengganggu gitu loh, timeline itu loh, EP itu kok lewat terus kan, mau dibuka gitu loh Pak Jid, beritanya dibaca. Iya, tiap kalau ada muncul kan istilahnya skip gitu kan. Iya, kemarin kan sempat, memang pertama kali saya lihat itu soal pembatalan, ada pernikahan yang dibatalkan begitu kan, tapi paling biasalah kayak gitu, tapi kok lama-lama makin masalahnya makin melebar, makin kayak istilahnya apa itu ya, ibaratnya Indonesia ini gini lah, semakin namanya sensasi, semakin viral, semakin diundang kemana-mana, seharusnya kan malu. Yang pertanyaan Bapak Jid ini tadi, kenapa tidak diselesaikan secara kekeluargaan? Ya mungkin gimana ya, pihak keluarga perempuan itu udah kadang malu, karena memang ibaratnya kan segala sesuatunya dari materi itu yang mempersiapkan pihak laki-laki. Terus ini kok soal tadi malah ada dengar soal kehamilan itu, apa tambah malu itu namanya wanita ya, terus namanya untuk bisa jadi untuk membela diri kan. Yang pertama sekali dulu kata mamanya Rian Dono, sebenarnya kami tidak mau tampil di depan umum, tapi karena dari pihak perempuan berkoar-koar, ibaratnya dibuat kayak model TikTok itu ya, banyak undangan dibakar padahal setelah diteliti pihak laki-laki ini sudah menyebar undangan, pihak perempuan ini tidak menyebar undangan sama sekali Bapak Jidni gitu loh. Sebelum sertifikat itu disetujui baru disebar undangannya gitu loh. Itu hari ketiga menjelang. Terus yang kedua, 4 kali ibunya Rian ini datang tidak ada respon. Maksudnya orang tua itu kan baik, daripada anaknya ibaratnya runtang-runtung berdua ndak jelas kan, ibaratnya ada baiknya udah saling suka. Namanya tugasnya orang tua, kalau memang anak suka itu pilihannya disetujui kan gitu loh Bapak Jidni. Ternyata orang tuanya si Yesi berpikiran bahwasanya anak kini jangan dulu nikah, harus namanya membalas dulu uang yang saya keluarkan, balas budi saya dengan bekerja gitu. Jadi nanti setelah bisa uang wisuda, uang apa segala macam baru bisa menikah gitu loh. Ya semoga aja worth it ya dengan diumbarannya kayak ya semacam masalah keluarga seperti ini, terus diundang podcast sana sini ya, bisa menutupi lah gitu. Semoga aja. Berapa sih tarik kalau Bapak Jidni yang podcast, kita baca podcast kayak tidak salah 3 jutaan ya, antara 3 sampai 5. Tapi itu langsung cair gitu Bapak Jidni. Ya kalau setelah podcast
biasanya langsung cair. Kecuali di TV, kalau di TV itu malah sedikit, itu cuma kabarnya cuma 1.500.000. Tapi itu pun tidak langsung cair. Ya, nah, itu biasanya Menunggu. 1 bulan kemudian baru cair. Karena sama ada tanda tangan kontrak juga. Gitu ya, Bapak. Gitu. Kalau podcast itu bilangnya diundang ke podcast itu mending ya, masih mending dapat 3 juta, 5 juta seperti itu. Tergantung anunya sih. Viewersnya atau Enggak, tergantung tamunya mau ada budget berapa gitu, ditanyai. Biasanya ditanyai. Kalau Deddy Corbuzier pernah bilang seperti itu, ditanyai berapa budgetnya gitu. Jadi ya, kalau Bapak Jet ini penggemar Close the Door juga kan? ya sering lihat-lihat lah, lihat-lihat. namanya Jadi kan intinya mungkin secara kekeluargaan sudah buntu. Ya mungkin gimana ya Bapak Jet? Mungkin kan sebagai namanya orang tua dari pihak laki-laki kan sudah kadung malu, ya dibuka sebagian. Tapi ini setelah tadi diundang ke podcastnya Uya Kuya Yesi, mengakui banyak hamil dan keguguran, itu katanya anak dari Riandono. Ternyata Riandono klarifikasi itu tidak ada kehamilan sama sekali katanya gitu. Tapi dia tidak mau dia tidak jadi datang ke klarifikasi Riandono karena memang ibaratnya disibukkan lebih baik dengan bekerja gitu loh. Nah, jadi sudah sampai di situ aja lah. Sudah saya clearkan kata Riandono seperti Nah itu kan nanti kan masalahnya akan menyeret yang banyak, karena soal kehamilan itu otomatis ada dari dokter, keterangan dokter, saksi dari dokter. Terus kayak juga gitu. terkadang kan kalau namanya jadi kan mungkin ibaratnya pihak dari si wanita, apalagi ibunya Riandono, sempat nangis di podcastnya Densu itu kan, merasa harga diri. Oh, di Denis juga. Ya. Denis kan Denis Sumargo. Densu Denis Sumargo. Nangis harga dirinya ibaratnya bagaimana kan, apalagi sepertinya orang terpandang kan gitu Pak. Ya itu tadi lah ini semacam terkenal tapi dengan jalur sensasi seperti apa itu yang podcastnya Denis itu ya. Podcastnya Denis itu juga ibaratnya gimana lagi iya, mengumbar-ngumbar aib. Ini sorry ya, bukannya kita membahas warung sembako kok meremen bahasanya itu, kok mendeledek ke tempat mendeledek itu apa Pak? merembet ke masalah bahasa namanya kalau masalah-masalah seperti itu. Tapi namanya warung sembako tuh ya, teman-teman para pemirsa ya, itu tempatnya apa ya, di situ masalah itu semua diceritakan ya kan. Kadang pemirsa gitu, kadang enggak. Di sini pengalaman di sini itu kan masalah tetangga sampai sana sampai sini itu curhatnya di warung sembako, asal teman-teman tahu aja. Jadi warung sembako ini itu tempat penggibahan tidak lepas dari masalah-masalah seperti ini. Makanya ya kita, tapi untung aja Mama Jit nih ibaratnya bisa membentengi, tapi ibaratnya sekedar senyum aja. Iya, tapi kan tetap namanya, tapi tidak mau ibaratnya terlalu tetap ya. Apa namanya, pengetahuan tentang situasi yang lagi mana orang yang biasanya ngomong gini, mana orang yang biasanya ngomong gitu, terus mana orang yang punya utang banyak ya, makanya punya koperasi segala macam itu itu tahu ya, orang tukang sembako itu tahu. Jadi itu tempat kadang perpustakaannya. Kadang ibaratnya yang yang berutang koperasi ditemukan di warung Mama Jitni, jadi tukang koperasinya datang. Iya. Ya Mama Jitni tinggalkan siapa kowe kan gitu dah. Iya, ya pokoknya bukannya warung sembako terus ngomongin warung sembako, enggak ya, kita ya namanya, kita di dunia yang real per-YouTubean ini ya, kita ngomongnya apa aja lah yang masuk lagi trending, yang selalu mengganggu timeline kita ya, meresahkan begitu ya, meresahkan timeline kita akan kita omongi ya. Jadi ya mungkin kalau teman-teman di rumah, pemirsa di rumah, mendingan ngomong warung sembako lagi. Nah itu kan setiap hari ya sudah diomongin. Cuman ya kadang ini tadi tuh terkadang juga ya sekali lah ya, selingan ya Pak. Sekali kayak seperti ini, podcastnya Deddy Corbuzier pun sempat bilang ya, dari seminggu tiap hari podcast itu ada satu
ada satu podcast yang memang saya inginkan sekali, walaupun pemirsa tidak inginkan. Apa itu Pak Jid? Ya pokoknya si Deddy Corbuzier ini memilih tema yang benar-benar dia inginkan. Nah, selama seminggu beberapa podcast itu, mungkin ada 5 podcast itu atas orderan tim ya, itu dia lakukan. Nah, ada satu yang memang dia minta untuk permintaan Deddy Corbuzier tentang tema yang dia angkat, walaupun viewsnya jelek tetap ditayangkan. Dia karena ya ada satu memang dia inginkan seperti itu. Jadi intinya Bapak Jid nih, kalau menurut Mama Jid nih sebagai perempuan, kita kan ibaratnya yang penting kita doakan aja lah ya Riandono sama Yesi jalannya masing-masing nanti bisa selesai lah entah kapan. Iya kalau kita sih ya ndak sih namanya orang itu ya, apa karepnya kita ndak juga ndak ada untung. Ya untuk hiburan lah ya, untuk hiburan. Jadi intinya kita ndak mau ikut campur. Selaku perempuan ibaratnya seharusnya nih Pak Jid ya, tidak memberatkan si ya laki kalau gitu ya. Kalau masuk seperti itu ya gini loh. Ini kan bukan zaman kerajaan lagi yang dimana untuk meminta sesuatu yang besar. Ya kayak siapa itu? Memang dalam legenda kan dongeng itu ibaratnya Roro Jonggrang gitu ya Pak. Iya, memang kalau dalam beberapa kebudayaan adat memang ada yang menentukan seperti itu, yang harus nominal seperti itu. Tapi kita berpikir realistis ya zaman sekarang ya. Zaman sekarang menikah umur 25 yang dimana remaja seperti itu kan biasanya mandiri. Kalau langsung dimintai mungkin berpuluhan juta, kira-kira umur 25 sangat jarang orang mempunyai aset yang puluhan juta, kecuali ayahnya atau orang tuanya kaya. Iya, orang tuanya kaya. Nah ini aja kalau orang tuanya tidak mampu kerja kadang untuk membantu orang tua juga, atau dimintai segitu ya lebih baik mundur gitu. Tidak realistis ya. Bukan zaman kerajaan seperti itu. Terkadang juga ya Pak Jid ya, terkadang juga ibaratnya seperti di TikTok ini juga tadi ya tetap pernikahan ibaratnya ya biar dipandang di masyarakat buat elekton lah misalnya gitu kan, buat pesta yang mewah, apa ujung-ujungnya utang gitu ya Pak Jid ya. Lebih baik ibaratnya sesuai budget lah ya. Ya memang ada sebagian seperti itu, mempunyai pendirian, mempunyai idealisme. Tidak apa-apa utang, jual utang sampai segunung, yang penting mewah. Rame, mewah. Itu ya kita hormati lah idealisme seperti itu atau budaya seperti berarti itu kan ya kan. Berarti dia buat pesta itu mengharapkan namanya uang yang dia mungkin buang itu dikembalikan gitu mungkin ya Pak Jid ya. Nah itu enggak tahu, kayaknya kalau misalnya kita buang ke sana, nanti kita ngasihnya misalnya 50.000 atau 30.000, ya orang itu kembalikan nanti ke situ. Ya kalau orang itu pas ada uang, prinsipnya kan seharusnya tidak begitu Pak Jid. Kalau di sini begitu Pak, di Padang. Ya kalau di Jawa seperti itu ya, walaupun enggak mewah-mewah amat, karena kalau terlalu mewah enggak mungkin mengharapkan uang sumbangan itu. Jadi ibaratnya tidak adalah penyelesaian dari kita ataupun solusi, karena kita tidak tahu yang pasti siapa yang benar atau siapa yang tidak. Itu urusan mereka berdua ya Bapak Jid nih. Ya kita kan cuma mengomentari apa yang di viral gitu media sosial itu. Jadi ya pokoknya ya begitulah ya. Urusan kita ya Mbak tentang warung-warung kita inilah ya. Udah tengah 10 tadi ada pembeli beli mie ya, seperti itulah malam-malam ya, mau tutup ada aja pembeli pemirsa. Walaupun bisa dihitung tapi setidaknya ya rezeki lah ya. Rezeki. Oke. Saatnya sebentar lagi mau tutup warungnya, mau istirahat. Terima kasih sudah menonton vlog Mama Jid nih. Sampai jumpa vlog Mama Jid nih selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.